Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Khatib Syuriah, Ketua Tanfidiyah, beserta seluruh jajaran pengurus PWNU, Syuriah dan Tanfidiyah, yang saya hormati pimpinan PCNU, baik yang sudah keluar SK-nya maupun belum. Yang saya hormati para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini bahwa kebahagiaan terbesar itu kalau saya hadir di acara PWNU ini sampai hari ini, nggak tahu besok gitu ya. Walaupun ini bukan yang pertama kali saya hadir, saya ingin mengajak para kiai, Bapak Ibu sekalian untuk melakukan refleksi, melihat kembali apa saja yang sudah terjadi di dalam perjalanan khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama selama ini. Kita akan melihat bahwa Idul Fitri tahun 1447 ini Idul Fitri yang luar biasa. Idul Fitri yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada bandingannya Idul Fitri seperti kali ini dari yang sudah pernah dialami oleh Nahdlatul Ulama selama ini. Idul Fitri tahun ini dilingkupi dengan dinamika yang saya kira juga belum pernah terjadi sebelumnya. Baru kali ini ada Idul Fitri yang jauh-jauh hari diberi prolog, jauh-jauh hari diberi pemanasan dengan meminta mundur ketua umum. Itu baru kali ini Idul Fitrinya. Dan kemudian diikuti dengan dinamika yang luar biasa, yang alhamdulillah bisa kita selesaikan ya. Saya tidak akan bicara banyak soal ini karena semuanya udah paham, apalagi banyak juga yang terlibat ya. Jadi kita sudah paham semua. Tapi selain itu kita juga mengalami berbagai macam hal, bencana dan lain sebagainya yang datang
secara beruntun menimpa kita semua dengan segala konsekuensinya. Bahkan yang paling besar saya kira karena pengaruhnya global adalah perang yang meletus sejak Ramadan kemarin. Ini Masya Allah. Nah saya kira aneh kalau kita tidak melakukan refleksi dan berusaha mencari makna dari semua ini. Ada apa ini? Ada apa? Karena kalau kita teliti satu persatu di antara berbagai macam peristiwa-peristiwa luar biasa, dinamika-dinamika yang luar biasa itu terjadi begitu mendadak, sehingga kadang-kadang ya sebetulnya kita sulit memahami ujung pangkalnya dari mana ini. Ya, bahkan saya kira juga tidak peduli lagi sudah ini sebabnya apa bisa begini nih. Dia tinggal ikut di tengah aja, ya siapa kira-kira yang menang gitu, kira-kira kan begitu aja. Karena asal usulnya semuanya kabur, asal usulnya nggak jelas. Coba kita teliti satu persatu, silakan diteliti masing-masing. Saya tidak akan bicara panjang lebar soal kerusuhan, soal bencana banjir, soal pesantren Al-Khuzini yang roboh. Ini jelas asal-usulnya. Kita sendiri tidak bisa menjelaskan karena pesantren Al-Khuzini itu yang roboh itu adalah dak tingkat terakhir, tingkat paling atas dari 4 tingkat yang dibangun. 3 tingkat sebelumnya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba di dak terakhir terjadi musibah seperti itu. Banjir yang bukan hanya banjirnya sebetulnya, tapi lumpur yang kemudian ditinggalkan oleh banjir itu yang menjadi bencana sesungguhnya. Itu juga tidak terlalu jelas asal usulnya dari mana itu lumpur yang menimbun sekian kabupaten di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini Masya Allah. Sampai dengan perang ini yang meletus bulan Ramadan kemarin itu apa coba asal usulnya? Enggak ada prolog, enggak ada prolog, enggak ada apa. Tidak ada sengketa yang memuncak, tiba-tiba saja terjadi serangan seperti itu. Ini Masya Allah. Ya, saya kira normalnya kita ini berpikir ini ada apa? Ada apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan takdir yang seperti ini? Pada satu sisi saya kira para kiai dan Bapak Ibu sekalian jelas bahwa kita ini harus bermuhasabah, harus melakukan introspeksi. Kita ini salah apa sebetulnya kok berhak mendapatkan takdir begini ini? Apa sebetulnya yang sudah kita lakukan ya, sehingga kita berhak mengalami takdir yang seperti ini? Saya kira dalam hal ini saya tidak hanya bicara soal pribadi saya sebagai ketua umum, tapi kepada kita semua sebagai masyarakat. Mengatakan bahwa ini kita memang banyak dosa.
dosanya ketua PWNU itu lebih besar dari ketua PC, ketua PC lebih besar dari ketua PW. Berarti dia mau bilang yang dosanya paling banyak itu ketua umum PBNU, dia mau bilang begitu. Ya. Tapi mestinya kalau ini hanya soal dosa orang per orang, mestinya Allah itu maha adil. Tidak mungkin yang tidak ikut salah itu ikut dihukum, itu kan tidak mungkin. Kalau yang dosa cuma ketua umum, mestinya yang dihukum ketua umum saja. Tapi kenapa sekarang orang Aceh ikut kena bencana? Orang Sumatera Barat, kenapa pesantren di Sidoarjo ikut kena bencana? Kenapa sekarang kita mengalami seperti ini yang nanti dampaknya akan dirasakan secara luas di tengah-tengah masyarakat? Ini tentu bukan satu hal yang kecil, yang sederhana. Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita sudah diingatkan, ittaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ada bencana-bencana itu yang kalau ditimpakan, yang kena bukan cuma orang-orang zalim, orang-orang soleh ikut kena. Orang-orang soleh ikut kena. Nah, ini tentu mengherankan sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin orang-orang soleh ikut kena bencana, bukan hanya orang-orang zalim? Rasulullah menjawab, idza zaharal fasad miwara idzuhurihim. Itu terjadi kalau ada kerusakan dan orang-orang soleh pura-pura tidak tahu. Ada kerusakan tapi orang soleh pura-pura tidak tahu, sehingga kerusakan itu meluas dan kemudian merajalela di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan orang-orang soleh tidak berbuat apa-apa, tidak berikhtiar apa-apa untuk dapat memperbaiki fasad yang telah terjadi. Nah, sekarang kita lihat apa ini sebetulnya fasadnya. Apakah fasadnya itu gara-gara kenal pejabat? Ya. Atau karena apa sebetulnya? Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai sekalian, satu hal yang sangat mencolok sebetulnya sudah ada dalam pikiran kita, bahwa arena komunikasi masyarakat sekarang ini dengan revolusi teknologi yang luar biasa, mulai dari medsos, tapi kemudian dengan cepat disusul dengan lahirnya artificial intelligence dan lain sebagainya. Ini membuat informasi-informasi itu menjadi kabur semuanya. Masyarakat ini seperti dikaburkan dari apa yang sungguh-sungguh benar dan apa yang sungguh-sungguh salah. Karena komunikasi masif melalui platform-platform digital ini sedemikian luar biasa, menjadi perang
menjadi perang narasi, perang informasi, sehingga orang-orang yang sebetulnya salah, kalau dia kuat di dalam perang informasi ini, dia jadi bisa kelihatan benar. Gus Dur itu dulu pernah mengatakan bahwa politik adalah fakta dan kekuatan. Ini banyak dikutip orang, tapi tidak banyak yang sungguh-sungguh bisa memahami apa yang dimaksud Gus Dur itu. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk ngaji sorogan dengan Gus Dur selama 10 bulan di pondok pesantren Istana Merdeka itu. Sehingga Gus Dur kemudian ada kesempatan untuk memberi penjelasan kepada saya. Apa maksudnya? Politik adalah fakta dan kekuatan. Kenapa? Karena politik itu menang kalahnya ditentukan oleh persepsi. Siapa yang memenangkan persepsi positif, dia punya peluang untuk menang. Soal persepsi. Nah, persepsi ini dipertarungkan antara dua hal. Pertama adalah fakta. Faktanya gimana? Dikabarkan misalnya orang mulia, tapi faktanya mulia bener nggak dia nih? Gitu. Soal fakta. Nah, karena pertempurannya adalah persepsi, maka fakta ini bisa dilawan dengan kekuatan. Ada kekuatan untuk menutupi fakta, sehingga mengaburkan persepsi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita mengalami berpuluh-puluh tahun misalnya terkait dengan Israel. Kita mengalami berpuluh-puluh tahun terkait dengan Amerika dan lain sebagainya. Ini karena ada kekuatan yang berusaha memenangkan persepsi dengan cara menutupi fakta. Dan ini yang terjadi. Dan seringkali itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat kita ragu untuk bisa menentukan sikap. Tetapi para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah kekaburan apapun, di tengah kerancuan-kerancuan yang kita lihat dan kita saksikan, ya, sehingga seolah-olah sebuah hal menjadi syubhat. Tapi sesungguhnya para kiai, saya mau bicara dengan para kiai saja ini untuk segmen ini. Para kiai, para ulama ini sebetulnya sudah punya bekal untuk menghadapi semua itu. Yaitu apa? Ilmunya ulama. Ilmunya ulama itu kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya tidak ada yang syubhat. Karena dari sudut pandang ilmunya ulama, kita bisa menilai apa yang harus kita jadikan ketetapan, ya, apa yang harus kita laksanakan berdasarkan ilmunya ulama ini. Misalnya ada rumor besar-besaran tentang kesalahan orang, misalnya orang salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Ulama sebetulnya sudah punya bekal untuk menyikapi itu, karena juga pernah ngaji bahwa al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu liman angkara. Yang nuduh itu punya bayyinah apa enggak?
Kalau nggak punya bayyinah ya harus diabaikan. Sudah ada ilmu ulama soal itu. Soal-soal yang lain, ya, misalnya soal ajal, itu sebetulnya ada ilmu yang lebih tandas dari sekedar karena sudah di breakdown oleh para ulama usul kita. Sudah di breakdown menjadi prinsip hukum. Ini bukan soal ajal itu tidak bisa ditunda atau tidak bisa orang Jawa bilang dikesusoni, ditergesai. Tapi ada hukum tentang itu. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kalau orang menergesai sesuatu sebelum waktunya, dia harus dihukum dengan dicabut hak untuk mendapatkannya. Ini ilmunya ulama. Orang ribut soal bagaimana sikap politik internasional Presiden Prabowo sekarang. Ya, jadi perdebatan sampai sekarang saya kira masih tetap jadi perdebatan. Saya beberapa waktu yang lalu ke Jawa Barat bertemu dengan para kiai Jawa Barat, dan banyak yang mempertanyakan soal itu. Bagaimana sikap politik internasional dari Presiden Prabowo? Saya katakan, Presiden Prabowo itu presiden mana? Rakyatnya Presiden Prabowo itu rakyat mana? Kenapa saya bertanya begitu? Karena semua kiai mestinya mengerti bahwa tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu harus diarahkan, harus digantungkan kepada tujuan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Ini kan kaidah. Karena itu saya bilang, kalau Presiden Prabowo itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang duluan ditanyakan? Soal maslahat perang Amerika Iran apa maslahatnya rakyat Indonesia? Soal posisi dalam politik internasional apa soal maslahatnya rakyat Indonesia? Ini sebetulnya sudah bisa jadi tuntunan bagi kita semua untuk menilai dan mengambil sikap. Presiden Prabowo itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dia punya tanggung jawab yang jelas. Tapi Indonesia ini berada di dalam dinamika global secara keseluruhan yang harus dinavigasi. Kalau nakhoda itu menavigasi lautan. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia mendapatkan maslahat. Itu yang paling penting pertama-tama. Ini ilmunya ulama. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kiai-kiai kita ini kan ngajinya enggak cuma sebulan 2 bulan, enggak cuma sehari 2 hari. Lama. Sudah punya modal sebetulnya. Sudah punya modal ilmu untuk mengarungi berbagai macam dinamika itu. Dan modal itu adalah titipan Allah, amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Masya Allah, ini adalah nasrah Hadratus Syekh. Jadi Hadratus Syekh itu 92 tahun yang lalu
menerbitkan edaran nasrah, ditujukan pada siapa? Nasrah ila ulama ahli sunnati wal jamaati umuman wa ila a'dai syuriyati jam'iyati nahdlatul ulama khususon. Apa yang dikatakan antara lain oleh Hadratus Syekh di dalam Nasrah itu? Beliau katakan al ulama hum umana Allah. Ulama itu adalah orang-orang kepercayaannya Allah, orang-orang yang memikul amanatnya Allah. Amanat apa yang dipikulkan kepada ulama? Tentu pertama-tama adalah ilmunya. Amanat ilmunya. Bagaimana ilmunya ini digunakan untuk bersikap di dalam dinamika kehidupan. Dan yang kedua tentu saja dalam konteks apalagi konteks tradisi Nahdlatul Ulama, amanat itu adalah amanat riayah kepada umat, kepada jamaah Nahdlatul Ulama. Itu amanatnya. Nah, sejauh mana kemudian di dalam menyikapi berbagai macam hal, amanat ilmu ini digunakan beneran? Apakah para ulama ini benar-benar menyikapi sesuatu, membuat keputusan sungguh-sungguh berdasarkan amanat ilmu ini, atau berdasarkan kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis? Nah, ini yang harus dipikirkan kembali. Kenapa? Karena taruhannya itu pada amanat. Sampai-sampai Hadratus Syekh mengatakan, setelah beliau nyatakan al ulama hum umana Allah, beliau katakan fa idza khanu faman yathiqu bihin nas. Kalau sampai ulama itu, mohon maaf, berkhianat di Hadratus Syekh. Berkhianat itu berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada amanat ilmu dan berkhianat kepada amanat riayatul ummah. Faman yasiqu bihin nas, lalu orang suruh percaya siapa lagi? Karena umana Allah hum al ulama. Nah, ini para kiai, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sebetulnya secara luas, ya, ini harus kita generalisasi, harus kepada fungsi kedudukan dan fungsi dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sendiri. Karena Jam'iyah ini menyandang nama ulama. Ini Nahdlatul Ulama. Jadi bukan sekedar, ini bukan soal ulama dalam kedudukan mana yang bukan ulama di dalam kedudukan mana, tapi keseluruhan tampilan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini harus mencerminkan kedudukan dan fungsi dari ulama. Dan itu berarti semua keputusan, semua tindakan harus menggunakan, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmunya ulama dan bukan yang lain. Dan itu juga yang menjadi pegangan saya di dalam mengarungi dinamika yang luar biasa ini. Apa yang saya pikirkan, kenapa saya berbuat begini? Walaupun saya tahu resikonya berat. Kenapa? Karena saya tidak berani mengkhianati aparat. Kenapa?
Lah saya terlanjur ngaji gimana? Terlanjur tahu, kalau orang tidak tahu dia bisa berkilah. Saya goblok gimana lagi gitu. Tapi sudah terlanjur ngaji. Kita harus pegang prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmunya para ulama ini. Dengan gigih, dengan disiplin, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena memang seperti itu amanat dari ilmunya ulama. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman angkara. Tidak bisa karena pertimbangan politik pragmatis, pokoknya hukum dulu, urusan belakangan tidak bisa. Diberi kesempatan sumpah aja enggak, tiba-tiba diinjek, kan enggak bisa. Karena al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman angkar. Dan saksi harus akil, tidak boleh ghairu akil. Ini semuanya syariat. Nah, kalau ulama sungguh-sungguh menerapkan apa yang menjadi amanat ilmunya, apa yang kemudian akan terjadi? Allah, apa kehendak Allah. Saya pernah mengalami depresi luar biasa selama bertahun-tahun. Sejak tahun 2010 gara-gara saya ketemu kesana kemari dengan berbagai macam aktor internasional yang semuanya nggak ada yang baik. Sampai saya ketakutan, ini mau kiamat beneran apa gimana dunia ini. Alhamdulillah, ini saya ceritakan berulang-ulang, bahkan saya tulis di buku. Saya mendapat kesempatan untuk sowan kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi untuk menanyakan soal ini dunia ini mau bagaimana. Sebelum saya menyampaikan apa-apa, beliau sudah langsung bicara panjang lebar dan semua isinya menjawab kegelisahan dan ketakutan saya. Beliau katakan bahwa semuanya takdir, kullu syai' yajri 'ala takdir. Semua yang terjadi ini terjadi karena takdir. Masalahnya kita tidak tahu takdir itu sebelum terjadi. La na'rifu takdir illa ba'dal waqa'. Fa'alaina al-ikhtiyar, itu sebabnya kita wajib berikhtiar karena kita tidak tahu takdirnya bagaimana sebelum takdir itu terjadi. Nah, kalau sudah ikhtiar, man wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah wa huwa sa'id. Kalau orang ini ikhtiarnya sesuai dengan pilihan takdirnya Allah, ya beruntunglah dia. Wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Kalau ikhtiarnya tidak sesuai dengan takdirnya Allah, ya sudah, ridho saja. Yang punya takdir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dihisab tidak dengan hasil, kita dihisab dari ikhtiar. Itu yang terutama. Maka para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berefleksi, merenung. Karena NU ini sudah enak-enakan selama puluhan tahun. Sejak reformasi itu NU ini isinya enak tok. Makanya pada rebutan ketua itu karena enaknya itu. Enaknya nggak karuan NU ini. Sejak reformasi. Iya tuh, minta ini dapat, minta itu dapat. Semuanya enak-enakan semua.
Nah, saya kira ini waktunya kita melakukan refleksi. Karena sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma anzal wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Coba kayak begitu ancamannya. Apa bukan sudah waktunya ini orang-orang beriman ini kembali fokus konsentrasinya kepada zikrullah, kembali berdisiplin dengan ma nazala minal haq, dan jangan ikut-ikutan seperti orang-orang ahli kitab terdahulu yang karena diberi keenaan, kenyamanan dalam waktu yang lama sehingga lama-lama mengeras hatinya, sehingga banyak di antara mereka fasik. Wal iyadu billah, summal iyadu billah. Kita sudah menikmati kenyamanan dengan NU ini, sampai kita berani melamun hal-hal yang dulu tidak, sama sekali tidak mungkin dilamunkan orang NU. Tahun 70-an apa pernah ngalamun ada presiden orang NU? Enggak pernah, enggak berani ngalamun. Apa pernah melamun ada menteri-menteri orang NU? Apa pernah melamun ada fasilitas-fasilitas pemerintah termasuk hibah-hibah itu dikasih NU? Enggak bisa. Tapi kemudian puluhan tahun sejak reformasi kita menikmati semua itu. Nagih hibah aja udah gak pakai bisik-bisik, udah di podium nagih hibahnya. Saking enaknya NU. Nah, saya kira ini waktunya kita melakukan muhasabah, berefleksi dan kembali kepada amanat ulama. Amanat ulama itu bagi NU adalah amanat dari seluruh kader NU. Wong ini Nahdlatul Ulama. Ini bukan sekedar Nahdlatul Zu'ama, ini Nahdlatul Ulama. Fungsinya adalah fungsi keulamaan. Maka amanatnya ulama itu adalah amanat dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini. Para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, kita siap dengan apapun yang akan terjadi sesudah ini. Tapi kita berikhtiar untuk apa yang terbaik. Dalam lebih dari 3 minggu terakhir ini, karena perang, saya berkeliling bertemu dengan duta besar yang relevan, yang terkait dengan perang itu, dan saya masih akan teruskan. Saya sudah bertemu dengan dubes Iran, dubes Saudi, dubes Amerika, dubes negara Teluk, dubes Turki, kemudian dubes Pakistan, Rusia dan lain sebagainya, untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang secara rasional bisa kita perkirakan akan terjadi dari perkembangan perang ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan antisipasi sebisa-bisanya. Nah, sekarang Indonesia, di Indonesia ada pemerintah, ada rakyat, ada negara, ada masyarakat. Kita tahu bahwa pemerintah berjibaku
untuk bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari perang ini. Berapa hari yang lalu Presiden Prabowo berpidato di depan jajaran pemerintahan dan belum mengatakan alhamdulillah berdasarkan data yang ada pada pemerintah, Indonesia ini keadaannya jauh lebih baik dari sejumlah negara lain. Saya kira kita lebih baik dari Filipina keadaan kita. Mungkin lebih baik dari Pakistan keadaan. Karena Filipina, Pakistan misalnya sudah kehabisan BBM, nggak punya lagi. Kita masih bisa tahan, bahkan pemerintah menjamin BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kondisi kita lebih baik, alhamdulillah. Dan pemerintah pasti berupaya lebih keras lagi untuk bisa mengupayakan kita semua selamat dari keadaan sulit ini. Tapi pada saat yang sama kita sebagai masyarakat tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut berikhtiar, tidak hanya menuntut, tidak hanya teriak-teriak, apalagi minta mundur dan sebagainya. Itu provokasi yang berbahaya sekali itu. Tapi kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Itu sebabnya saya kemudian sudah mengajak teman-teman di PBNU untuk berpikir tentang model gerakan untuk memperkuat ketahanan masyarakat kita, memperkuat jaring pengaman masyarakat kita. Dan karena ini masalahnya adalah masalah masyarakat, di tingkat masyarakat, maka kita juga tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Saya kemarin sudah bertemu dengan Kardinal Suharyo di katedral, dan akan disambung pertemuan teman-teman yang lain, Bu Alisa dengan Ketua KWI. Saya sudah bertemu dengan Ketua PGI, Pendeta Jack Manuputi. Saya sedang minta appointment dengan Kiai Haidar Nasir untuk bisa sowan kepada beliau di Jogja beberapa hari ke depan ini, untuk supaya kita bisa membangun gerakan bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk membantu masyarakat melalui kesulitan-kesulitan ini. Dan bagi NU ada satu hal yang penting sekali untuk dilakukan, yaitu bahwa kita harus mampu mengkonsolidasikan jajaran NU ini sampai ke tingkat akar rumput. Maka bukan cuma PW dan PC, MWC harus sungguh-sungguh aktif dalam soal ini. Bukan cuma MWC, ranting juga harus aktif dalam soal ini. Dan saya minta ini dilakukan segera tanpa nunggu SK. Karena kalau SK ini kan soal, ya tahulah, ini soal kertas saja. Tapi kalau kita sudah punya ghirah untuk berkhidmah kepada jamiah ini, kita punya ghirah, punya baiat untuk jihad fisabilillah li'ilai kalimatillahil ulia, kita akan kerjakan khidmah kita tanpa pertimbangan-pertimbangan formal yang sebetulnya hanya formalitas. Selama kemelut yang tidak karu-karuan kemarin, saya tidak pernah berhenti menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai ketua umum. Saya tetap datang
ke Sumatera untuk mengorganisir penanggulangan bencana. Saya tetap datang ke Sidoarjo untuk mengorganisir pemulihan Al-Ghazini dari bencana yang dialami. Saya tetap berkeliling untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran NU mengerjakan tugas-tugas yang memang harus dilakukan. Maka sebetulnya ini waktunya, ini kesempatan kita semua untuk membuktikan bahwa kita ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk berkhidmah. Untuk berkhidmah, bukan untuk mencari untung sendiri, bukan untuk mencari kemuliaan sendiri, tapi untuk berkhidmah. Ini kesempatannya. Maka saya ajak para kiai, bapak ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita konsolidasikan seluruh jajaran kader NU ini, kader-kader terbaik NU ini, untuk bisa sungguh-sungguh bekerja dan berkhidmah dalam keadaan yang mungkin tidak akan mudah di waktu-waktu ke depan ini, untuk bisa membantu masyarakat melalui semua ini dengan selamat bersama-sama. Dengan selamat bersama-sama, karena tidak mungkin siapapun bisa selamat sendirian. Kita hanya mungkin bisa selamat kalau bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.